Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah biologi dengan topik Maboya multifasciata yang merupakan salah satu spesies dari reptil. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, kita mulai bahas tentang struktur eksternal dari Maboya multifasciata ini, atau kita sebut saja mudahnya kadal gitu ya. Untuk kadal, pembagian area tubuhnya ini sama dengan ikan ataupun pada kata, terdiri dari kaput, kemudian trunkus, dan juga kauda. Ini sebenarnya secara umum pada semua vertebrata pembagiannya sama seperti itu. Di bagian kaput, pada kadal ini bisa ditemukan nares anteriores, kemudian ada cavum oris atau mulutnya, dan juga ada mata dan telinga. Yang spesial dari kadal ini dibandingkan kata dan ikan itu adalah pada matanya. Jadi pada kadal, matanya ini sudah memiliki kelopak mata atau yang kita sebut sebagai palpebra. Dia terdiri dari palpebra superior yang bagian atas dan juga palpebra inferior yang bagian bawah. Palpebra ini dia bisa dikedipkan atau digerakkan. Sedangkan kalau pada kata, palpebranya ini tidak bisa dikedipkan atau digerakkan. Karena kalau pada kata kan yang berkedip atau menutup mata itu adalah membran niktatingnya ya. Jadi disebutnya sebagai kelopak tambahan, bukan kelopaknya. Sedangkan kalau pada ikan itu dia tidak ada palpebranya. Jadi memang tidak bisa dikedipkan. Nah, kemudian pada telinga ini strukturnya mirip dengan kata, di mana di luar itu terdapat membran timpaninya dan di dalamnya itu sudah full dengan bentukan telinga. Jadi ada telinga bagian tengah dan bagian dalam. Fungsi dari telinga kadal ini selain untuk mendengar juga untuk keseimbangan. Jadi ini sudah mirip dengan manusia ataupun unggas. Masuk ke bagian trungkusnya, di bagian trungkus ini kita bisa menemukan ekstremitasnya berupa kaki depan dan kaki belakang. Untuk pembagiannya ini sama seperti kata, jadi bagian depan itu ada brachium, antebrachium, dan juga digit. Yang bagian belakang itu ada femur dan juga bagian bawahnya itu ada digit juga. Kemudian di bagian belakang itu kita bisa temukan adanya ekor. Selanjutnya, di eksternal kita juga bisa melihat kulit atau integumentum dari kadal. Yang spesial dari integumentum kadal itu adalah kadal ini memiliki sisik yang dia ini dari kornifikasi atau bentukan dari keratenoid, jadi berbeda dengan yang pada ikan. Kalau ikan itu dia dari os atau dari tulang, jadi strukturnya adalah osteoid, sedangkan kalau pada kadal ini adalah pengerasan atau pembentukan lapisan keras, jadi dari keratin, tidak dari os atau tulang. Seperti bisa dilihat, ini adalah pembagian layernya, ada layer bagian luar, kemudian bagian dalam, dan bagian dasar. Jadi sebenarnya pada kadal, sisiknya itu adalah kulit yang dia menonjol. Jadi dia membentuk seperti tonjolan, ini seperti yang bagian sebelah kiri, dan dia itu tumpang tindih. Jadi satu dan lainnya itu tumpang tindih yang dibatasi oleh yang disebut hinge ini. Hinge ini adalah perbatasan antara kedua tempat itu. Nah, di bagian hinge ini adalah bagian yang tidak keras. Dia ada di bagian bawah di antara kedua tumpukan dari kita sebut saja sebagai sisik gitu ya. Nah, hinge inilah yang bisa menyebabkan kulit itu elastis atau kulit bisa bergerak. Karena kalau semua bagian itu mengeras, artinya kan tidak bisa digunakan untuk bergerak, apalagi kita tahu bahwa kadal itu pergerakannya dari bergeraknya adalah benar-benar menggunakan pergerakan badan ya. Jadi tangan
atau kaki depan dan kaki belakang itu bergeraknya membawa juga gerakan dari si badan. Jadi ini salah satu fungsi dari hinge itu adalah untuk elastisitas kulit di daerah yang bergerak terutamanya. Yang spesial lagi dari kulit kadal itu adalah adanya ekdisis. Ekdisis ini adalah pergantian kulit. Jadi kalau pada kadal dan reptil lain juga seperti pada ular, itu untuk membesarkan badannya, itu salah satu caranya adalah dengan menghilangkan lapisan kulit yang paling atas untuk diganti dengan yang baru. Jadi biasanya dalam proses pertumbuhan badannya, ini kan dia akan mendesak kulit, padahal kulit yang bagian atas itu kan keras ya, dan itu sulit untuk diganti. Nah, oleh karena itu, pada saat memang si kadal ini harus harus membesarkan badannya, dia juga harus berkompromi dengan cara hilangkan lapisan kulit yang paling atas, disebutnya sebagai ekdisis. Ini yang sebelah kanan itu adalah gambaran bagaimana kulit itu digantikan. Jadi yang digantikan itu yang epidermis ya, yang bagian atas. Ini biasanya terjadi karena adanya sel darah putih yang masuk ke bagian basal dari epidermis. Jadi si sel darah putih inilah yang diketahui atau diperkirakan sebagai pembawa media untuk pelepasan kulit. Jadi si sel darah putih ini salah satu fungsinya adalah untuk mematikan sel-sel kulit di bagian epidermis atas atau bagian luar yang keras itu. Setelah dia itu mati, lama-kelamaan nanti dia akan lepas. Jadi sebenarnya sama seperti kita, juga kita punya pergantian kulit, tetapi karena pada kadal ini memang bentuknya kornifikasi, jadi ada pengerasan di permukaan kulitnya, dia ini khusus, spesial untuk pelepasannya, tidak bisa seperti kita yang setiap berapa jam pasti shading atau bukan shading sih, atau ganti kulit ya. Jadi yang bagian atas itu didorong dari bagian bawah. Kalau ini tidak, jadi memang ada proses tersendiri. Yang berbeda antara shadingnya kadal dan ular itu adalah proses pelepasan dari kulitnya. Jadi kalau pada ekdisisnya kadal itu biasanya dia sebagian, jadi hanya sedikit demi sedikit pelepasannya. Sedangkan kalau pada ular itu biasanya pada saat shading itu seluruh kulitnya masih menempel dan berlekatan satu sama lain, dan dia akan melepas itu lepasnya bersamaan. Jadi kalau kita lihat di hutan atau di mana kadang-kadang kita ketemu itu ada kulit ular yang habis ganti kulit. Nah, setelah ganti kulit, biasanya yang terdapat di kulitnya si kadal ini adalah lapisan yang masih lembut, jadi belum terlalu keras. Nah, ini biasanya pada saat itu hewan ini cukup sensitif dan mudah untuk diserang oleh predatornya. Adalah gambaran tentang kulit dari kadal. Ini yang sebelah kiri ini adalah perbesaran dari kulitnya kadal. Kita bisa lihat kalau kita buka itu sebenarnya adalah sisiknya ini adalah tumpang tindih dari kulit. Jadi kayak satu menonjol kemudian menindih ke yang lain. Pada beberapa kadal ini ada yang kornifikasinya itu sampai membentuk bentukan seperti tanduk. Jadi dia menonjol ke atas dan ini biasanya bentukan khusus pada beberapa spesies saja. Nah, ini yang kanan ini adalah salah satu contoh dari gambar kadal yang sedang shading atau ekdisis. Tetapi sebenarnya kalau pada kadal biasanya ekdisis itu tidak bisa terlihat jelas karena seperti yang saya katakan tadi, biasanya hanya satu-satu gitu lepas, satu-satu lepas. Jadi dibayangkan bagian yang kiri ini yang dia ada banyak sekali lapisannya ini ada banyak bulat-bulatan ini. Nah, itu lepasnya satu-satu. Jadi biasanya tidak terlihat. Nah, yang pada kanan ini sebenarnya adalah pada kasus gangguan ekdisis atau gangguan pelepasan kulit dari si kadal ini. Oke, kita masuk ke bagian yang lebih dalam,
kita masuk ke sistem skeletnya. Jadi kalau secara umum, pertulangan dari si kadal ini juga mirip dengan hewan lain. Jadi dari bagian tengkoraknya juga ada nares, itu ada bagian matanya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan vertebrae atau tulang belakang. Nah, vertebrae-nya sendiri ini terbagi menjadi cervical vertebrae, itu adalah vertebrae yang ada di leher, kemudian belakangnya adalah thoracolumbar vertebrae. Thoraco itu biasanya berhubungan dengan dada, dan lumbar itu biasanya abdomen atau perut. Jadi ini adalah vertebrae yang berada di daerah dada dan abdomen dari kadal. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan caudal vertebrae atau vertebrae ekor. Jadi yang bagian belakang itu. Yang unik dari hewan ini adalah pada Maboya multifasciata dia tidak memiliki sternum. Jadi dia memiliki coste atau rib atau rusuk, tetapi tidak memiliki sternum. Sternum itu adalah tulang rawan yang berada di pertemuan antar koste kanan dan kiri. Jadi kalau di manusia, silakan dipegang dadanya yang bagian tengah. Ini adalah namanya sternum. Nanti kalau di mamalia pasti lebih terlihat. Jadi bagian bawah dari kadal ini tidak keras, artinya tidak fix seperti manusia. Kalau kita kan misalnya kita tengkurap gitu kan pasti dadanya tertekan ya. Dan ini ada bagian keras yang menaungi, jadi bentuknya bisa sama. Kalau pada kadal itu karena tidak ada sternum, jadi bagian dadanya itu bisa pipih, bisa memipih. Dan ini biasanya berfungsi untuk pada saat dia sedang menuju ke suatu tempat yang memang sempit atau memang kabur dari predator atau harus melakukan sesuatu yang menempati tempat yang sempit. Nah, itu adalah salah satu caranya. Yang kedua, keunggulan dari tidak ada sternum ini adalah karena badannya bisa dipipihkan, jadi dia ini bisa mendapat luas permukaan kulit yang lebih banyak daripada yang bersternum. Ini biasanya berfungsi pada saat termoregulasi. Termoregulasi itu adalah proses memasukkan panas dan mengeluarkan panas, atau istilahnya mempertahankan temperatur tubuh, termoregulasi itu. Nah, pada kadal kan dia adalah hewan berdarah dingin. Tetapi walaupun dia berdarah dingin artinya suhunya itu sangat dipengaruhi lingkungan, dia tetap memiliki rentang suhu tertentu yang maksimal untuk organ-organ di dalam tubuhnya itu bekerja. Dan kalau lebih dari suhu itu atau sangat jauh di bawah dari suhu tersebut, biasanya tetap akan terjadi gangguan fungsi dari organ. Maka dari itu, kebanyakan kadal itu biasanya mereka melakukan berjemur, terutama di Indonesia juga sering terlihat. Jadi kalau di bebatuan biasanya mereka suka berjemur, berdiam diri di bebatuan, dan biasanya pada saat memang butuh panas yang banyak, mereka akan memipihkan badannya. Jadi biar luas permukaan tubuhnya itu nambah, jadi panas yang masuk dari matahari itu juga bisa bertambah. Ini salah satu fungsinya kenapa nggak ada sternum di situ. Tapi tidak semua kadal itu tidak bersternum, karena ada beberapa jenis kadal yang memang sudah memiliki sternum. Kita masuk lagi ke struktur internalnya, kita sudah masuk ke bagian organnya. Ini gambaran yang sebelah kiri kalau kita lihat dari posisi kadal berdiri. Jadi ini juga secara umum mirip-mirip dengan yang lain untuk strukturnya. Mulai dari pernapasannya itu ada trakea, kemudian paru-paru kanan dan kiri. Kemudian organ sirkulasinya itu adalah jantung di bawah dari paru-paru. Core-nya ini dia memiliki, ada yang bilang dibagi 3 ruang, ada yang bilang sebagai 4 ruang. Ini nanti saya jelaskan lagi di belakang biar lebih jelas.
Kemudian setelah itu untuk pencernaannya dia ada esofagus, kemudian di situ juga ada lambung, kemudian ada liver atau hepar atau hati yang ada kantung empedunya juga. Kemudian ada pankreas, usus. Kemudian ada gonadnya itu ada di daerah atas dari intestinum. Kemudian juga ada kidney atau ren atau ginjal. Dan pengeluaran dari ekskresinya itu adalah melalui bukaan kloaka, walaupun pada kadal ini bukaan kloakanya ini terdiri dari 3 saluran. Jadi dia muara dari 3 saluran. Jadi tidak sempat bertemu di tengah-tengah. Jadi kalau pada kata itu kan untuk urin dan juga sperma itu kan satu saluran. Kalau pada kadal ini sudah dipisahkan salurannya. Yang sebelah kanan ini adalah gambaran ketika kita melakukan pembedahan. Jadi dia rebah dorsoventral, kemudian kita buka bagian ventralnya. Secara umum sama saja strukturnya, jadi ada trakea, paru-paru, kemudian juga ada jantung, kemudian esofagus, lambung, intestin, kemudian kloaka, yang di intestin ini ada pankreasnya. Kemudian ada hepar, heparnya ini ada 2 lobus, lobus kanan dan kiri. Kemudian testisnya ini ada 2, nih pada yang jantan. Kemudian dia ada ductus deferensnya, tadi seperti yang saya bilang, jadi spermanya ini dia tidak disalurkan, jadi ductus deferensnya tidak masuk ke ginjal seperti pada kata. Jadi dia langsung keluar menuju ke kloaka. Pada jantan, dia juga sudah memiliki yang disebut sebagai hemipenis. Nah, biasanya kalau hemipenis ini pada saat kawin itu dia akan keluar. Jadi dia kalau pada saat tidak mau kawin, dia ini akan berada di pangkal dari kloaka dan tertutup. Jadi tidak terlihat hemipenisnya, hanya keluar pada saat dia mau kawin. Jadi pada kadal ini kawinnya sudah mulai kawin internal. Jadi tidak seperti kata dan ikan yang mengeluarkan spermanya di lingkungan atau di luar agar masuk ke telur yang dikeluarkan oleh betina. Kalau pada kadal ini mereka sudah kawin. Jadi spermanya dikeluarkan di dalam saluran reproduksi betina. Ini adalah organ respirasi dari kadal. Ini kita sudah mulai masuk ke yang lebih spesifik ya. Jadi kalau urutannya untuk organ respirasi ini dimulai dari nares anteriores atau rongga hidung, kemudian nanti dia akan masuk melalui glotis. Glotis itu adalah katup atau tempat adanya katup. Kemudian masuk laring, ini adalah tempatnya dari glotis. Setelah masuk laring, pas glotisnya buka, terus akhirnya udara masuk ke trachea. Dari trachea nanti dia akan masuk ke bronkus, dari bronkus akan masuk ke dalam paru-paru. Pada paru-paru ini terdapat struktur yang namanya valveolus. Kalau pada yang gambar kanan mungkin disebutnya alveoli ya, tapi lebih tepatnya dia disebutnya sebagai valveolus. Valveolus ini adalah tempat pertukaran udaranya melalui proses difusi. Jadi sebenarnya isi dari valveolus ini juga adalah pembuluh darah kapiler-kapiler kecil yang tempat bertukarnya udara. Tapi yang membedakan valveolus dengan alveoli, kalau valveolus itu dia bentuknya lebih seperti sarang lebah. Jadi kalau kita pernah lihat sarang lebah, dia kan ada kayak ruang-ruangnya yang bersekat-sekat. Jadi kayak bisa dibilang seperti labirin gitu yang berbentuk segi 6 itu. Nah, itu adalah bentuk dari valveolus. Sedangkan kalau alveoli kan dia lebih bulat-bulat, nanti ada lagi di mamalia, nanti bisa dilihat lagi strukturnya ya. Nah, di valveolusnya inilah terjadi pertukaran udara. Biasanya pada reptil, ini pada kadal dan ular, itu bagian paru-paru sebelah kiri itu lebih kecil. Dan bahkan pada ular itu yang paru-paru kiri itu rudimenter atau mengecil hingga hilang. Jadi tidak ada paru-paru bagian kirinya.
Kalau pada kadal, Faveolus ini ada di seluruh dari paru-paru. Sedangkan kalau ular, Faveolusnya itu hanya ada di bagian depan. Bagian depan dari paru-parunya. Oh iya, kalau pada ular, paru-parunya ini dia memanjang itu sampai 2/3 dari panjang badannya. Jadi memanjang ke belakang. Tetapi si Faveolus ini hanya ada di bagian depan. Yang bagian belakang itu semakin sedikit Faveolusnya, dan yang belakang sendiri itu sudah tidak ada Faveolusnya. Jadi dia berfungsi seperti air sac atau kantung udara kalau pada yang ular. Selanjutnya kita masuk ke struktur dari digestinya. Ini adalah perbandingan mulut dari salamander. Salamander itu adalah amfibi, kemudian lizard atau kadal, dan yang kanan ini adalah anjing. Jadi kalau pada kadal, dia ini ada giginya itu heterodon atau bentuknya itu sama, dan giginya itu terletak di maksila dan mandibula. Jadi atas bawah itu ada, dan dia bisa berganti terus-menerus. Jadi misalnya patah, nanti akan digantikan dengan yang baru. Tapi fungsi dari gigi ini sama seperti pada katak dan juga ikan, bukan untuk mengunyah sampai halus, tapi lebih ke arah mengecilkan partikel yang terlalu besar. Jadi hanya untuk seperti memotong saja. Dan perlu diingat bahwa pada kadal itu dia memiliki lidah. Ini sayangnya tidak terlihat ya di sini. Dan lidahnya ini memiliki sensor yang sangat peka terhadap kondisi lingkungan. Jadi dari panas, kemudian dari zat-zat kimia yang ada di sekitar itu bisa dirasakan melalui lidah. Setelah masuk mulut, makanan akan dibawa melalui esofagus ke dalam lambung. Ini yang sebelah kiri hanya mengulang yang atas. Jadi bagaimana diagram kadal kalau kita bedah dari ventralnya. Jadi di dalam lambungnya ini, lambung si kadal ini, terjadilah proses enzimatik sama seperti yang lain, dan tempat utama untuk pencernaan atau pemecahan dari makanan yang masuk. Setelah itu nanti dia akan dibawa ke dalam usus halus, di mana tempat enzim-enzim dari pankreas dan juga empedu melanjutkan proses pencernaan. Kemudian setelah itu nanti dia akan ke belakang, ke intestin bagian belakang atau usus besar, kemudian ke kloaka. Yang gambar sebelah kanan ini adalah perbandingan gambar dari beberapa jenis hewan. Jadi kalau yang kiri paling atas itu adalah frog atau rana, kemudian lizard itu ada di tengah. Ini contohnya adalah iguana di sini. Nah, kalau pada ular itu yang memanjang, yang sebelah kanannya dari lizard itu, jadi dia memang spesial karena dari bentuk badannya juga seperti itu. Kalau pada aligator, itu karena dia itu memang karnivor sejati, jadi dia lambungnya itu jauh lebih besar daripada yang lain. Kemudian dia juga memiliki kerja yang jauh lebih tinggi. Jadi karena memang dia karnivor, harus lebih besar untuk proses pencernaannya dibandingkan pada kadal. Begitu juga dengan ular. Jadi sebenarnya karena ular juga karnivor, itu dia kerja dari lambungnya itu juga sangat tinggi. Jadi lambungnya ini kalau pada ular kelihatan yang di belakang ini ya, ini sebenarnya memanjang lagi ke belakang. Seperti yang kita tahu, dan pada ular ini dindingnya ini sangat fleksibel. Jadi dia bisa membesar sangat besar. Begitu juga dengan bagian mulut dari ular. Jadi kalau bagian mulut ular itu, maksila dan mandibulanya itu dia tidak terfiksir. Tapi dia ada seperti ligamen yang elastis yang menghubungkan antara keduanya. Nah, ligamen ini bisa membuka sampai 10 kali besar dari mulut atau bahkan melebihi dari itu. Jadi tergantung dari besaran si mangsanya. Oke, kita masuk ke sistem sirkulasi dari kadal.
Ini cukup unik ya, karena ada beberapa pendapat yang berbeda tentang jantung dari kadal. Kalau dari buku anatomi, kadal itu atau reptil secara umum dikatakan memiliki 3 ruang jantung, jadi 2 atrium dan 1 ventrikel. Tetapi kalau pada sumber-sumber yang umum, sumber general, dia itu dikatakan memiliki 4 ruang. Kok bisa berbeda? Jadi sebenarnya kalau secara struktur anatomi, yang betul adalah hanya 3 ruang, jadi 2 atrium dan 1 ventrikel. Tetapi si ventrikelnya ini memiliki batas, jadi seperti septa. Kalau yang bagian kanan ini bisa dilihat ada yang namanya horizontal septum itu ya. Tetapi beda struktur dengan jantungnya mamalia. Kalau jantung mamalia yang sudah benar-benar memiliki 4 ruang, si septum atau pembatas antara kanan dan kiri, atas dan bawah itu full, sangat jelas, terlihat sekali perbedaannya. Kemudian dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu dihubungkan dengan suatu saluran khusus. Nah, kalau pada kadal, si septumnya ini dia tidak full. Jadi dia salah satu fungsinya adalah berfungsi untuk membantu aliran darah. Tetapi dia tidak benar-benar membagi ventrikel menjadi kanan dan kiri. Jadi biasanya orang-orang yang menyebutkan kalau ventrikelnya kanan dan kiri itu sudah lebih ke arah fisiologi ya. Maksudnya untuk melihat fungsinya. Jadi untuk mempermudah mempelajari fungsinya. Jadi tapi kalau secara anatomi tetap dia ini hanya 3 ruang. Untuk aliran darah ini sama seperti kata. Jadi dari yang paru-paru itu darah berisi oksigen masuknya ke atrium sebelah kiri. Di atrium sebelah kiri ini nanti ada disalurkan ke cavum venosum ke belakang, ke bagian ventrikelnya. Nah, di bagian ventrikel yang sebelah kanan ini, yang cavum venosum ini, ada 2 katup, namanya katup yang septum vertikal dan septum horizontal ini. Yang vertikal ini, pada saat darah dialirkan dari atrium ke dalam ventrikel, dia akan membuka. Tetapi pada saat itu, si septum horizontal akan menutup. Jadi dia akan menampung darah di cavum venosum dulu. Setelah sudah waktunya untuk dialirkan, si septum vertikal ini akan menutup dan yang septum horizontal ini akan membuka, jadi darah itu akan mengalir ke ventrikel yang bagian bagian kanan dan tidak bisa kembali ke atrium. Jadi fungsinya adalah untuk menghalangi darah kembali ke atrium. Adanya si septum ventrikal itu. Kemudian setelah masuk ke dalam yang sebelah kanan itu nanti dia akan disalurkan ke aorta. Nanti dari aorta dia keluar ke aorta yang ke seluruh tubuh dan juga ada aorta yang menuju ke arah ginjal. Jadi dia punya peredaran darah ginjal sendiri khusus. Begitu juga dengan dari seluruh tubuh itu masuknya tetap ke sinus venosus yang seperti pada kata itu, tapi kalau pada kadal si sinus venosusnya ini lebih kecil. Jadi dia adalah gabungan dari vena-vena kecil yang menjadi besar masuk ke dalam sinus venosus itu. Kemudian nanti dia akan disalurkan ke bagian atrium sebelah kanan. Dari atrium sebelah kanan nanti kemudian dia masuk ke dalam atrium sebelah kanan juga. Kemudian dari sebelah kanan langsung disalurkan ke arteri yang menuju pulmo untuk ditukar dengan yang isi oksigen. Nah, kalau pada kata kan dia ada kemungkinan darah di ventrikel itu mencampur ya. Jadi darah yang berisi oksigen tinggi dan oksigen rendah itu bercampur. Kalau pada kadal kemungkinannya itu sangat kecil. Karena adanya septum itu dan yang kedua adanya muscular ridge atau lipatan-lipatan otot yang dia ini benar-benar berbentuk dalam tanda kutip seperti saluran, walaupun dia bentuknya tidak bulat, tidak benar-benar seperti saluran, tapi dia ini benar-benar mengarahkan darah langsung ke saluran aslinya. Jadi hampir tidak ada pertemuan antara
darah yang berisi oksigen tinggi dan oksigen rendah. Itu perbedaannya. Ini adalah organ reproduksi dari kadal. Yang sebelah kiri adalah yang betina, yang sebelah kanan adalah yang jantan. Kalau pada yang betina, kita bisa lihat strukturnya terdiri dari ovarium, secara umum pasti selalu seperti itu ya, ovarium yang berisi ovum atau sel-sel telur, yang nanti pada saat sudah ada sel telur yang siap untuk dibuahi atau matang akan dilepaskan ke ovidak. Nah, nanti si ovidak ini akan membawa telur menuju ke kloaka. Nah, kalau pada kadal ini kan pembuahannya sudah interna. Jadi setelah proses kawin itu biasanya terjadi pembuahannya adanya di ovidak ini. Jadi ada yang namanya kalau di manusia itu ampulla isthmus junction. Jadi setelah ovum masuk, kira-kira masih di bagian atas dari ovidak, nanti sperma akan masuk juga berenang ke arah situ. Setelah itu nanti setelah selesai dibuahi, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Ini bisa kita lihat juga pada betina terdapat 2 ginjal, sama seperti jantan, tetapi lokasinya berbeda. Kalau pada betina, lokasinya ini jauh lebih kaudal atau lebih belakang daripada jantan dan juga lebih kecil ya, cenderung lebih kecil. Walaupun sebenarnya tidak sih, hanya yang jantan tuh biasanya memanjang. Nah, kemudian kalau pada jantan ini terdapat 2 testis. 2 testis ini sudah memiliki saluran masing-masing. Jadi dia tidak lagi disalurkan melalui ginjal. Jadi urinasi dan juga kawin itu sudah berbeda arahnya. Kalau pada kadal, sperma ini akan disalurkan melalui vas deferens ke hemipenis. Nah, yang unik dari kadal ini pada saat kawin, hemipenis yang akan terprotut atau keluar atau dalam tanda kutip ereksi itu hanya satu. Jadi tidak dua-duanya, hanya satu saja yang akan dialiri oleh aliran darah yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan si hemipenis ini membesar atau ereksi. Yang satunya itu tidak terjadi apa-apa. Ini adalah yang unik dari kadal. Dan perkawinannya itu juga hanya melalui satu hemipenis saja. Kayak gitu. Tapi untuk kawin sekarang yang kanan atau kiri itu biasanya tidak bisa ditentukan. Jadi kayak saya sendiri masih belum tahu fisiologis untuk kok bisa sih yang saat kawin sekarang ini yang kanan yang keluar, yang satunya yang kiri. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang masih ada perubahan seperti itu. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara kadal dan juga ikan. Kalau dibandingkan dengan ikan, kita tahu dua-duanya sama-sama bersisik, tetapi ternyata sisiknya berbeda. Kalau pada ikan, seperti yang kita ingat, dia itu sisiknya derivatif dari os atau tulang. Jadi dia mengeras seperti strukturnya struktur tulang, osifikasi. Kalau pada lizard atau kadal ini dia dari kornifikasi atau keratinosis. Jadi keratin memang yang bagian dari kulit yang mengeras. Nah, untuk matanya seperti yang saya tadi sudah sempat singgung, pada ikan tidak ada palpebra, kalau pada lizard ada palpebra superior dan inferior. Selanjutnya adalah organ respirasi, kalau pada ikan itu insang, kalau lizard ini sudah full dari paru-paru. Kemudian jantungnya itu ada satu atrium, satu ventrikel pada ikan, dan pada kadal 2 atrium dan satu ventrikel bersepta atau yang ada batasnya. Untuk pine atau alat geraknya, ikan kan menggunakan sirip atau pine. Jadi ikan memiliki pine sedangkan lizard tidak memiliki pine. Adalah perbandingan antara kadal dengan kata. Kalau pada kata, ini bisa dilihat perbedaannya dari kaput atau kepala. Kalau pada kata, kepala itu cenderung besar. Sedangkan pada lizard itu biasanya kecil dan bentuknya lebih memanjang. Cenderung lebih memanjang. Untuk alat geraknya, pada katak itu biasanya dia alat geraknya ukurannya panjang dibandingkan dengan panjang tubuh ya. Kalau pada kadal itu pendek. Dan pada
kata itu dia ada selaput renangnya, sedangkan pada lizard itu utamanya untuk kadal yang dia itu memang hidup di daratan tidak ada. Selanjutnya adalah kulit. Kalau pada kata dia halus tanpa ada sisik, sedangkan kalau lizard itu ada sisiknya. Jantungnya sama-sama 2 atrium, 1 ventrikel, tetapi pada lizard ada septanya. Untuk mata, kalau pada kata dia ada palpebra superior dan inferior tetapi tidak bisa digerakkan atau untuk kedip itu tidak bisa. Sedangkan pada kadal itu kelopaknya sudah bisa digunakan untuk berkedip. Sekian penjelasan saya tentang kadal. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.